Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita bakal gali materi yang Anda bagikan ya, soal strategi praktis biar pengajaran lebih efektif. Ada 5 pendekatan kunci di sini, lengkap sama contoh-contoh di kelas. Nah, misi kita sekarang, menyaring ide paling oke dari sini, buat Anda. Oke, kita mulai bongkar ya. Titik awalnya nih, penting banget. Ciptain fondasi dulu. Lingkungan belajar yang positif, inklusif. Kedengarannya simple, tapi prakteknya suka susah ya. Contohnya di materi Anda itu bagus. Soal ngajak siswa bikin aturan kelas bareng. Kayak, gimana cara hargai pendapat, atau jangan ketawain teman yang salah jawab. Jadi aturannya kayak milik mereka juga gitu. Iya, betul. Dan ini nyambungnya langsung ke cara kita nanggepin kesalahan loh. Jadi bukan langsung, wah salah, tapi lebih kayak, itu cara mikir yang menarik. Coba kita lihat lagi yuk bareng-bareng. Nah ini kan ngubah suasana ya. Dari yang tadinya mungkin malu, jadi momen buat belajar. Plus penting juga buat kasih ruang aman buat siswa yang mungkin agak pemalu gitu. Biar mereka nyaman buat mencoba. Oke. Rasa aman psikologis itu kuncinya ya, fondasi. Terus strategi berikutnya gimana? Nyambungnya kemana nih dari situ? Di materi Anda disebut soal variasi metode ajar. Nah, ini dia, masuk ke yang namanya diferensiasi instruksi. Intinya sih kita sebagai pengajar perlu menyesuaikan cara kita ngajar. Soalnya kan cara tiap siswa nyerap pelajaran itu beda-beda. Nggak bisa dipukul rata semua. Contoh gampangnya ya, buat yang visual mungkin bisa pakai peta interaktif atau timeline sejarah, film pendek. Kalau yang auditori, nah bisa lewat diskusi, debat, atau dengerin podcast kayak gini mungkin, atau rekaman materi. Menarik. Dan buat yang kinestetik, yang suka gerak, disebutin contoh kayak simulasi atau main peran ya. Ini kayaknya butuh kreativitas ekstra sih buat gurunya. Tapi tujuannya jelas ya, biar semua siswa dapat kliknya sama materi, biar semua bisa masuk. Mungkin simple, kayak luangin aja 5 menit di awal kelas. Tanya kabar mereka di luar pelajaran, hobi ke, weekend ngapain, hal-hal ringan gitu. Oh iya, bener juga. Atau kalau ada siswa yang kelihatan lagi down, lagi lesu, kita deketin personal, tanya pelan-pelan. Ada yang bisa dibantu? Kayak gitu ya. Kelihatannya sepele tapi itu bangun jembatan kepercayaan kan? Tepat sekali. Kepercayaan itu yang nanti bangun rasa aman secara emosional. Kalau siswa udah ngerasa dihargai sebagai individu, bukan cuma nama di absen, nah mereka biasanya jadi lebih berani. Berani ambil risiko akademis, nyoba jawab, nanya tanpa takut dijudge berlebihan. Oke, keberanian ambil resiko ini nyambung lagi ke poin keempat soal feedback atau umpan balik kan? Di materi Anda ditekankan banget tuh, feedback harus spesifik, bisa ditindaklanjuti, bukan yang ngambang gitu. Bukan cuma bagus, atau ini kurang nih. Persis, bandingin aja. Esai kamu kurang kuat. Sama, misalnya, coba deh argumen di paragraf 2 itu kamu perkuat lagi. Kasih 2 contoh dari sumber A yang kemarin kita bahas. Jelas banget kan bedanya? Yang kedua, itu ngasih peta jalan. Ada juga teknik bagus, kayak 2 bintang, 1 harapan. Sebutin 2 hal spesifik yang udah bagus, terus kasih 1 saran perbaikan yang konkret. Misalnya, kosakatamu udah kaya, alurnya enak dibaca. Coba cek lagi ejaannya ya. Iya. Jadi fokusnya bukan nyari salah, tapi ngasih tahu langkah berikutnya gitu ya. Ini ngubah cara pandang banget. Nah, strategi terakhir nih, fokusnya ke guru nih. Fleksibel dan mau terus belajar. Ini penting banget, jadi guru itu bukan berarti udah paling tahu segalanya, justru harus jadi pembelajar juga, ya. Aktif cari workshop, ikut komunitas guru online, baca-baca perkembangan baru, dan yang nggak kalah penting, berani coba metode baru di kelas, terus tanya ke siswa, minta feedback mereka. Wah, ini dia nih. Minta feedback dari siswa soal cara kita ngajar. Emang seberharga itu ya input dari mereka? Menurut sumber Anda? Sangat-sangat berharga. Di materi Anda itu disebut sebagai sumber informasi paling berharga buat kita bisa terus improve. Ini kan nunjukin kita rendah hati ya, dan emang komit buat bantu mereka belajar. Bukan sekedar, ya, jalanin tugas rutin aja. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, 5 pilar ini, lingkungan positif, metode yang variatif, hubungan yang kuat, feedback konstruktif, sama kemauan guru buat terus belajar, ini semua saling kait-mengait ya, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Betul sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya,
Kelima strategi ini bareng-bareng tuh nyiptain pengalaman belajar yang lebih manusiawi, lebih personal, dan ujung-ujungnya ya lebih efektif. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang dengerin. Kalau kita lihat tadi betapa kuatnya dampak siklus feedback, siswa kasih masukan ke guru buat perbaikan, gimana caranya ya? Anda bisa terapin prinsip siklus feedback yang sama ini, mungkin dalam proses belajar Anda sendiri, atau pas Anda berbagi ilmu ke orang lain, bahkan di luar kelas formal. Sesuatu buat dipikirin nih. Mantap. Terima kasih banyak sudah deep dive bareng kita kali ini.